Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqi'at karya Al-Usuli Al-Faqih Al-Maqasidi Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayyah. Kita sampai pada Al-Faslul Tsalits, yaitu fasal ketiga yang menerangkan tentang maqasidu manhiyatil buyu' wa mizanu darajatin nahyi, yaitu menerangkan tentang maqasid dari akad-akad jual beli yang dilarang, serta menerangkan mizan darajatin nahyi, yaitu timbangan untuk mengukur derajat derajat larangan. Jadi larangan itu tidak dalam satu derajat, karena itu sebagaimana kewajiban juga tidak satu derajat. Sebagaimana larangan menutup membuka aurat, larangan untuk atau kewajiban memakai jilbab dan kewajiban memakai baju itu juga tidak satu tingkatan. Karena ada sebagian ulama kontemporer yang mengatakan bahwa kewajiban itu satu tingkatan. Ada yang mengatakan gini, sholat itu wajib, menutup aurat atau memakai jilbab bagi wanita itu juga wajib. Maka orang yang tidak memakai jilbab itu sama aja berarti dia melanggar sebuah kewajiban, sedangkan kewajiban itu sama antara sholat maupun memakai jilbab. Ini berarti dia tidak memahami tentang tingkatan-tingkatan kewajiban atau tingkatan-tingkatan larangan. Ya, memang sama-sama wajib, tetapi kewajiban itu ada tingkatan-tingkatannya. Di sini Syekh bin Bayyah akan membahas tentang hal itu. Hal yang sangat penting yang jarang sekali dibahas di dalam kitab-kitab khusus. Beliau mengawalinya dengan menukil pendapat Ibnu Rushd tentang asbabun nahyi fil buyu', yaitu sebab-sebab dilarang, sebab-sebab beberapa transaksi itu dilarang. Menurut Ibnu Rushd ada 4 faktor penyebab dilarangnya sebagian akad jual beli. Yang pertama, ada tahrimu ainil mabi'. Keharaman itu berdasarkan bendanya. Karena bendanya maka timbullah keharaman untuk menjual benda tersebut. Sebagaimana menjual khamar dengan gitu, atau menjual benda-benda yang najis, itu dilarang karena bendanya. Yang kedua, faktor larangan dalam bab muamalat ini adalah karena ada unsur riba. Karena itu akad apapun yang menjurus kepada riba maka itu pasti dilarang. Yang ketiga, larangan ini karena ada gharar, ada lalu besar, ya, ada spekulasi yang terlalu besar. Ini banyak sekali akad-akad yang dilarang karena gharar, seperti jual beli hewan yang masih di perut, yang masih dikandung oleh ibunya, atau bai'ul habalah. Lebih tinggi lagi ghararnya adalah bai'u habalatil habalah. Ini dilarang karena ada unsur gharar.
Yang keempat, larangan tersebut karena ada beberapa syarat di dalam transaksi tersebut atau jual beli tersebut yang akan mengarahkan kepada riba atau pada gharar. Memang aslinya tidak riba, aslinya tidak gharar, tetapi bisa mengarah ke gharar atau mengarah ke riba. Ini adalah 4 hal yang menyebabkan ada beberapa transaksi jual beli yang dilarang oleh agama Islam. Ini adalah pendapat dari Ibn Rushd yang dinukil oleh Syekh bin Bayyah. Berikutnya Syekh bin Bayyah menerangkan tentang duabit ta'amul ma'al maqasid, ya. Jadi terkadang orang itu mengkampanyekan maqasid tetapi tidak memiliki duabit. Nah, ini bisa liar, ya. Ijtihad al-maqasidi yang tanpa duabit akhirnya bisa liar sekali. Karena itu sangat penting adanya duabit di dalam ta'amul ma'al maqasid. Syekh bin Bayyah menjelaskan ada 5 duabit yang harus diperhatikan dalam ijtihad maqasidi. Yang pertama adalah at-tahaqquq minal al-asli alladhi min ajlihi munalat. Yang pertama adalah at-tahaqququ minal maqsad al-asli alladhi min ajlihi muni'at al-mu'amalatu, yaitu memastikan maksud yang asli, tujuan aslinya kenapa muamalat itu dilarang itu apa. Nah, ini sangat penting sebagai duabit pertama, sebagai duabit pertama dalam interaksi dengan maqasid. Yang tentunya ini melalui penelitian, ya, at-taqsim as-sabr dari istilah dalam usul fikih. Yang kedua, duabit yang kedua adalah ayyakuna dzalikal baqsatu wasfan mungdobitan. Nah, ini yaitu maksud kenapa dilarangnya sebuah transaksi itu harus sifat yang mungdobit. Mungdobit itu antara satu orang dengan orang lain dalam mengukurnya itu tidak akan berbeda jauh, terukur. Berarti mungdobit ini bisa terukur. Waswan zahiran, zahiran ini berarti bisa terindra dan bisa terukur. Ini kita harus memastikan bahwa maksud tersebut adalah sifat yang terindra dan terukur. Karena itu beliau mengkritik sebagian ulama yang mencari taklil tentang keharaman bai'ul gharar. Jual beli yang spekulasi itu kenapa diharamkan? Ya seperti judi dan lain sebagainya. Itu salah satunya salah satunya ada yang mengatakan karena hal tersebut yurithul baghdha, bisa menimbulkan saling kebencian, saling benci, saling permusuhan. Kata-kata baghdha, saling permusuhan, saling benci. Benci, kebencian itu tidak zahiran mungdobitan. Karena itu menurut Ibn Bayyah ini tidak bisa dijadikan sebagai maksud. Nah, kalau kita lihat di sini berarti maksud di sini sama dengan illat kalau di dalam usul fikih. Karena illat itu adalah wasfun zahirun mungdobitun munasibun lil hukmi. Itu
Berarti menurut bin Bayyah berarti maqasid atau maksud dalam sebuah larangan jual beli tertentu itu seperti ilatnya, berarti kita harus mencari ilat tersebut. Yang ketiga, an-nuhaddid darajatal maqsad fi sulamil maqsad. Nah, gini. Setelah ketemu maka kita timbang derajat maksud tersebut itu bagaimana dengan timbangan derajat maqasid. Pertama, ini masuk maqasid al-'ab. Ya. Yang ketiga adalah anuhaddida darajatal maqsad fi sulamil maqasid. Kita harus menentukan derajat maksud kenapa ini dilarang, jual beli ini dilarang, diukur dalam sulamul maqasid, darajatil maqasid, ya. Sulamul maqasid bagi tangga maqasid. Apakah ini di tangga yang rendah atau yang tinggi? Apakah ini termasuk maqasid al-'amah atau maqasid al-khasah? Apakah ini termasuk daruri atau tahsini? Sebagai yang dicontohkan oleh bin Bayyah seperti larangan menjual najis, seperti larangan menjual benda-benda najis, kayak larangan menjual kotoran menurut mazhab Syafi'i, kotoran kambing, kotoran sapi itu najis. Itu derajatnya adalah masuk pada kategori tahsini. Ketika kategori tahsini dan ternyata ada sebuah kebutuhan yang sangat, apalagi sekarang pupuk langka dan lain sebagainya, maka jual beli transaksi kotoran kambing, kotoran sapi ini menjadi kebutuhan yang mendesak oleh para petani, terutama untuk go organik, ini kan. Maka bisa jadi yang tahsini ini yang awalnya terlarang bisa jadi akan menjadi diperbolehkan. Karena apa? Karena kebutuhan yang mendesak, kebutuhan demi pangan, terus demi kesuburan tanah dan lain sebagainya, demi organik yang sehat, makanan sehat, akhirnya sangat dibutuhkan supaya terhindar dari pupuk kimia. Dan itu tidak mungkin tanpa jual beli, transaksi jual beli, karena tidak semua orang itu memiliki ternak, karena itu membutuhkan ternak yang lain, kotoran ternak dari yang lain. Ketika sangat dibutuhkan semacam itu, maka derajat kebutuhan itu bisa menggugurkan keharaman jual beli kotoran hewan tersebut. Jadi yang awalnya dilarang bisa jadi diperbolehkan. Itu pentingnya kita mengetahui derajat, ya. Derajat apakah larangan ini itu masuk kategori daruri atau haji atau tahsini. Yang keempat, an-nadhar ila nusus al-juz'iyah al-mu'assasah lil hukmi. Jadi kita tidak cukup hanya melihat di fikih, mencari tahlil-tahlil para ulama itu lewat kitab fikih. Kita harus juga merujuk pada nas-nas dari Quran hadisnya untuk mengetahui ini dilarang, ini dalile apakah larangan ini menggunakan sigat jangan atau menggunakan sigat hurrima atau menggunakan sigat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menggunakan sigat apa? Karena nanti ada derajat-derajat tersendiri di dalam awamir wa nawahi, dalam perintah dan larangan. Karena itu kita harus merujuk, melihat langsung dalil-dalil dari Quran hadis
yang menyebabkan sebagian transaksi tersebut itu dilarang. Dalilnya apa kira-kira? Kayak gitu. Nomor 5, dhabitnya adalah kita harus mengetahui maksud ini itu mangsus dalam Quran hadisnya atau mustambat, hasil penggalian dari Quran hadis, tetapi di Quran hadis tidak disebutkan secara eksplisit, tapi hasil olah ijtihad ulama. Nah, ini harus dibedakan, ya. Harus dibedakan karena nanti ta'amulnya akan beda-beda. Ketika itu mangsus, ketika itu mustambat, maka nanti metode ta'amul, metode interaksi dengan maksud tersebut, dengan tujuan tersebut, dengan maqasid tersebut akan berbeda juga. Gitu. Ini adalah 5 dhabit yang harus diperhatikan ketika berinteraksi dengan maqasid syariah. Yang berikutnya, Syekh bin Bayah menjelaskan ada mizan, timbangan. Ini menarik, bahwa ada timbangan. Walihada ihtajal amru ila mizanin lidhabti tajadzub baina kafai tahrim wa tahlil an-nashi' an qiyam ta'arud baina nusus al-juz'iyyah wa bainal maqasid wal qawaid. Ini harus ada timbangan sebagai patokan untuk menimbang dhabit tadi, ya. Ketika antara nusus dengan maqasid ada bertentangan, terus bagaimana? Karena itu harus ada beberapa timbangan. Yang pertama adalah mizanul awamir wan nawahi, yaitu timbangan perintah dan larangan-larangan. Jadi ada beberapa sigat dalam perintah itu lebih kuat daripada sigat yang lain. Sebagaimana dengan memperhatikan mi'yar lugawiyah. Contohnya kata nahi, naha, dengan kata-kata isim nahi, fi'il nahi la tabi'u, contohnya itu akan berbeda. Ada yang derajat awal berarti kuat, ada yang lebih rendah. Contoh yang kuat adalah menggunakan fi'il nahi, seperti contoh la taf'al, jangan lakukan. Nah, ini lebih kuat daripada lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi melarang. Ya, ini contohnya sebuah hadis, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar qabla buduwi solahiha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan sebelum tampak matang. Ini menggunakan kata-kata naha, maka derajatnya ini derajat lebih rendah, derajat kedua. Tetapi di hadis lain ada sigat semacam ini, la tabi'u thimar hatta tadlu'at tharoya wa yabdu solahuha. Jangan jual buah-buahan, kalian jangan menjual buah-buahan sehingga hatta tadlu'at tharoya,
wa yabdu solahiha, sehingga buahnya sudah ada yang matang. Itu gambaran itu. Nah, ini menunjukkan bahwa larangan ini adalah derajat pertama. Ini ya, larangan ini adalah derajat pertama. Nah, menurut saya baca di beberapa hal juga gini, larangan itu ketika dengan sigot larangan, jangan lakukan. Itu memang lebih tinggi daripada hanya sekedar Rasulullah melarang. Tetapi sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi dari itu, yaitu ketika nas dalam Al-Quran hurrima atau haramallah atau hurrima alaikum, ini lebih tinggi lagi. Begitu juga perintah, ketika menggunakan kata-kata kutiba alaikumusiyam, kutiba, maka itu lebih tinggi dari sekedar menggunakan sumu tasihu, puasalah maka kamu sehat. Kata-kata kutiba ini lebih tinggi derajatnya daripada fi'il amr gitu. Dan fi'il amr itu lebih tinggi derajatnya daripada kana Rasulullah SAW yaf'alu kadza. Itu. Ini adalah mizanul awamir nawahi, bisa dilihat dari segi bahasa, ditilik dari segi bahasa. Bisa juga ditilik dari segi maqasidus syariah. Apakah ini termasuk daruri atau haji atau tahsini? Itu juga bisa. Kalau daruri berarti larangan ini larangan kuat seperti riba. Kalau haji maka lebih rendah lagi, tahsini lebih rendah lagi. Ma'yar yang ketiga untuk mengukur awamir wa nawahi, perintah dan larangan, itu membedakan antara maqasid dan wasail. Apakah larangan ini itu larangan pada maqasidnya, atau larangan ini sebenarnya adalah karena terkait dengan wasailnya. Ini harus dibedakan, karena apa yang diharamkan sebagai maqasid itu lebih kuat daripada larangan sebagai wasail. Karena itu larangan karena satu dzara'i itu derajatnya lebih rendah daripada memang larangan hal tersebut memang dilarang secara khusus. Ini harus dibedakan hal-hal semacam itu. Terus yang kedua, tadi ini kan timbangan ya. Yang pertama timbangan terkait perintah dan larangan. Yang kedua adalah berarti ini al-mizan ats-tsani ya. Al-mizan ats-tsani yaitu timbangan kedua, yaitu waznu halatil ashkhas, yaitu menimbang keadaan orang-orang tertentu. Wa huwa naw'un min tahqiqil malab lam yata'arrad lahu minal awwalin illa Syatibi sammahu tahqiqul manat fil anwa'i wal ashkhas. Ini orangnya, terkait dengan orangnya, berarti ini terkait dengan tanzil ya, kontekstualisasi. Maka ini masuklah kategori tahqiqul manat. Maksudnya bagaimana? Gini, akad-akad yang terlarang di negara Islam atau mayoritas kaum muslimin seperti di Indonesia atau di negara-negara Timur Tengah, itu tentunya menyikapi larangan itu
berbeda penyikapannya ketika dengan orang-orang yang berada di negara non muslim yang umat Islam di situ sedikit, ya, maka larangan tersebut, penyikapan dalam larangan tersebut berbeda. Karena itu ini sangat penting sekali di dalam fikih minoritas. Ketika orang-orang Islam itu minoritas di negara-negara barat, contohnya di Amerika, di Eropa, maka bisa jadi akad-akad transaksi jual beli atau akad-akad transaksi muamalah apa saja yang dilarang di negara muslim seperti negara Arab atau di Indonesia, itu bisa jadi di sana lebih longgar. Asalkan itu tidak sebagai maqasid, mungkin aja masih ditolerir. Ini karena itu ini termasuk tahqiqul manat yang mana para ulama terdahulu tidak ada yang membahasnya kecuali Imam Syatibi menurut bin Bayah. Itu karena itu fikih minoritas itu berbeda dengan fikih mayoritas. Bin Bayah punya kitab khusus yaitu Sina'atul Fatwa wa Fiqhil Aqaliyat. Sina'atul Fatwa wa Fiqhil Aqaliyat. Begitu juga Qardawi punya kitab Fiqhul Aqaliyat dan lain, banyak sekali. Banyak ulama-ulama yang menulis tentang itu. Penyikapan mereka, fatwa-fatwa mereka terkait minoritas berbeda dengan di negara yang mayoritas muslim. Itu. Yang ketiga, an-naw'u tsalits, mizan atau timbangan yang perlu diperhatikan adalah bainal hali wal ma'al, dampak sekarang dan masa depan yang akan datang. Ini contohnya, mungkin ada akad yang salah satu pembayarannya sekarang tidak ada, tetapi akan ada di kemudian hari. Itu. Ini mencontohkan semacam itu. Jadi ini sangat penting memperhatikan keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang. Yang berikutnya, yang keempat adalah mizan yang harus diperhatikan atau timbangan yang harus diperhatikan adalah at-tawazun bainal kulli wal juz'i, harus seimbang. Mana yang juz'i dan mana yang kulli. Tentunya yang juz'i jangan sampai berbenturan dengan yang kulli. Yang kulli lebih umum, yang juz'i lebih khusus. Ini. Yang kelima, al-muwazanah bainal maslahah al-mutaqadhah bil aqli wa muqtadayatin naqli baina man yaqulu bi maslahah idza ta'aradat ma'an naqli, yaitu harus menyeimbangkan antara maslahah yang analisa akal saja dengan maslahah yang berdasarkan nas, berdasarkan teks Al-Quran maupun hadis. Berikutnya yang keenam, harus membedakan antara mana akad yang terlarang ini apakah hakullah yang tidak bisa digugurkan walaupun setelah akad seperti riba, atau ini terkait dengan hakul adami seperti gharar yang bisa jadi digugurkan, diridhoni, ya wis ora apa-apa kayak gitu.
Jadi harus dibedakan juga. Apakah larangan itu terkait hakullah atau terkait hak manusia? Maka penyikapannya nanti akan berbeda. Yang ketujuh, timbangan ketujuh yang harus diperhatikan adalah waznu niyatil akdi, yaitu motif dari akad tersebut harus diperhatikan. Bisa jadi akad itu dibuat itu untuk motif yang tidak baik. Bisa jadi akad itu dilarang karena ada yang menggunakan akad itu sebagai motif yang tidak baik. Tapi mayoritas orang menggunakan motif yang baik, maka bisa jadi akad tersebut yang dulu diharamkan sekarang sudah tidak diharamkan lagi. Yang kedelapan, apakah yaitu dhabtul maqsad hal huwa min martabatil illah tabaqan li alaqatihi bin nas al khas aw bi martabatil hikmah. Apakah maksud atau maqasid tujuan syariat itu dilarangnya hal tersebut itu masuk kategori maqasid dengan dhabtul maqsad hal huwa maqasid yang derajat tinggi karena karena masuk kategori illat, ya. Illat itu wasfun dhahirun mudhabit tadi. Atau masuknya hikmah. Kalau hikmah tidak harus mudhabit. Tentunya akan beda. Ketika ini illat maka itu lebih kuat, kalau hikmah tentunya bisa ditolerer derajatnya atau lebih rendah itu. Yang kesembilan, apakah ilat tersebut itu mangsusah disebut dalam nas teks atau hasil olah pikir analisa saja? Nah, kesembilan inilah yang menjadi timbangan kita mengukur tentang transaksi-transaksi yang dilarang dalam agama. Dengan ukuran ini, maka kita menyikapi transaksi-transaksi yang terlarang itu berbeda-beda, ya. Karena kita tahu derajat-derajatnya. Larangan ini derajat nomor wahid atau nomor 1. Oh, ini derajat nomor 2. Oh, ini derajat 3. Oh, ini hanya mukamilat, tahsini mukamilat. Maka bisa jadi perubahan tempat dan waktu, kondisi sosial akan berubah dan lain sebagainya. Itu sekelumit tentang maqasidus syariah terkait larangan-larangan sebagian akad jual beli atau akad bisnis lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.